Aja ya, sebenarnya. Jadi saya ingin memperkenalkan apa itu Olimpiade Astronomi dulu ya. Jadi sekarang namanya KSN gitu ya, Kompetisi Sains Nasional. Dulu namanya OSN, di Olimpiade Sains Nasional. Saya nggak tahu kalau yang kelas 1 baru masuk SMA ini apakah dulu sempat mengalami ketika namanya OSN gitu ya. Mungkin pas kalau SMP pernah ikut Olimpiade mungkin pernah ngalamin, atau pas SD misalnya. Dulu namanya Olimpiade. Di OSN dulu namanya. Sekarang disebut KSN gitu ya. Nah, di astronomi itu gabung ke Olimpiade itu dari tahun 2005 mungkin ya. 2004 sebelumnya masih terpisah gitu ya, jadi masih ada event sendiri, lalu gabung. Lalu disusul dengan kebumian, lalu geografi gitu ya, baru nyusul. Jadi sekarang ada 9 mata pelajaran yang dilombakan gitu ya di KSN tingkat SMA. Nah, di sini kita belajar intinya ya belajar astronomi gitu ya, dengan memanfaatkan mata pelajaran yang sudah diajarkan di SMA, yaitu fisika dan matematika. Intinya seperti itu. Nah, nanti di sini kita belajar apa saja gitu ya. Jadi pertama belajar tentang pergerakan langit gitu ya. Jadi belajar tentang tata koordinat, belajar tentang yang disebut dengan astronomi posisi gitu ya. Kita jadi tahu langit itu bergeraknya seperti apa, kita membuat tata koordinat langit seperti apa, lalu bisa tahu hal-hal sederhana misalnya kapan matahari terbit gitu ya, berapa lama, lamanya siang dan malam gitu ya. Seperti itu. Jadi terkait dengan koordinat di langit gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang umumnya materi utamanya adalah tentang gravitasi dan gerak gitu ya, gerak dua benda yang terikat secara gravitasi. Jadi kalau saya ngelempar batu gitu ya, dengan kecepatan sekian, apakah nanti jatuh ke bumi, ataukah mengorbit, ataukah lepas misalnya. Lalu gravitasi dipakai di mana-mana ya untuk menjelaskan gerak planet di tata surya, gerak bintang di galaksi, bahkan terkait dengan alam semesta gitu ya. Dari pokoknya itu. Lalu kita juga belajar memanfaatkan fisika modern yang kita pakai, yang sudah mungkin dipelajari di kelas 2 atau kelas 3 ya. Yang kelas 1 nanti perlu dikasih pendahuluan dulu kalau ada materi yang kurang, atau sebaiknya kalian juga belajar sendiri gitu ya. Nanti intinya juga banyak belajar tentang bintang gitu ya. Bintangnya itu jaraknya berapa gitu ya. Lalu kecepatannya kita bisa tahu geraknya kemana gitu ya. Lalu isinya apa saja, jadi ya, belajar spektrum dan lain-lain. Lalu bisa belajar evolusi dari bintang itu seperti apa, kapan matinya gitu ya, kapan lahirnya seperti apa, profilnya seperti apa, bergantung pada banyak faktor gitu ya. Nah, jadi pertama belajar koordinat, belajar pergerakan akibat gravitasi, lalu juga belajar tentang benda-bendanya. Yang utama biasanya bintang gitu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita akan banyak belajar tentang planet gitu ya, planet, asteroid, kemudian galaksi gitu ya. Nah, juga belajar tentang objek-objek yang eksotik gitu ya, seperti apa itu white dwarf, bintang neutron, black hole gitu ya, supermassive black hole, quasar, pulsar, dan macam-macam. Jadi itu yang disebut dengan exotic object di astronomi gitu. Lalu juga belajar tentang fenomena-fenomena yang terjadi di langit gitu ya, di benda-benda langit. Lalu kita juga belajar tentang alam semesta secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita tidak lihat detailnya, tidak lihat benda-benda di dalamnya secara individual, tapi kita lihat secara keseluruhan gitu ya. Ini yang disebut dengan kosmologi gitu ya. Jadi di astronomi ada cabang yang lain,
atau ilmu lain yang disebut dengan kosmologi. Kita belajar bagaimana alam semesta itu lahir gitu ya, dari Big Bang, kemudian mengembang, lalu sekarang gimana, lalu nanti nasib akhirnya jadi gitu. Ini saya tampilkan video simulasi apa namanya, skala besar gitu ya. Nah, intinya itu. Jadi kita akan belajar astronomi gitu ya, yaitu membahas tentang objek-objek di alam sana, di luar angkasa gitu ya. Termasuk bumi juga objek yang bisa dibahas di astronomi gitu. Bagaimana fenomena-fenomena terkait itu bisa dijelaskan dengan ilmu yang kita miliki sekarang gitu ya, ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang, yaitu fisika, matematika, kimia, dan seterusnya. Nah, dasar ilmu yang dibutuhkan kalau mau belajar astronomi atau mungkin olimpiade astronomi gitu ya di SMA ini, itu ya dua itu, matematika dan fisika di SMA. Jadi biasanya kalian perlu belajar juga matematika dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Lalu belajar fisika dari kelas 1 sampai kelas 3 juga. Jadi walaupun kalian kelas 1, saya harapkan tidak ada apa namanya, berat hati untuk belajar buku-buku kelas 2 dan kelas 3 gitu. Karena dulu saya juga ngalamin waktu saya kelas 1 SMA, ya saya belajar pinjem buku kakak kelas gitu ya. Saya baca-baca gitu untuk tahu materinya, basicnya seperti apa. Karena memang dibutuhkan di olimpiade astronomi. Kalau belum belajar dasar fisikanya, nanti jadi kesusahan gitu ya untuk memahami apa namanya, mata pelajaran di astronomi ini. Ada juga kimia ya, kimia tapi lebih sedikit. Ya mungkin teori atom gitu ya, lalu reaksi kimia, keseimbangan dasar mungkin juga akan sering tampak gitu ya persamaan. Nah, materi utamanya gitu ya, seperti yang sudah saya coba tampilkan tadi, yaitu ini ya. Ada astronomi posisi, membahas tentang gerak posisi benda langit. Lalu ada mekanika benda langit, ini membahas gravitasi dan bagaimana dua benda saling mengorbit gitu atau lebih, dua benda atau lebih saling mengorbit akibat gravitasi. Lalu ada tentang radiasi dalam astronomi, jadi membahas tentang foton gitu ya, cahaya, gelombang elektromagnetik, jumlahnya, kuantitasnya ataupun spektrumnya, kualitasnya gitu ya. Bagaimana persebaran energi di berbagai panjang gelombang, lalu interaksinya dengan materi gitu ya, itu bisa menjawab banyak pertanyaan di astronomi gitu ya. Jadi intinya ini membahas tentang foton dan interaksinya dengan materi. Lalu ada instrumentasi. Di sini bab ini kita banyak belajar tentang teleskop, terutama teleskop optik dan juga radio gitu ya. Lalu objek-objeknya gitu ya, kita akan membahas tentang tata surya, kemudian bintang ataupun gugus bintang, ya, kumpulan bintang, lalu membahas tentang galaksi kita sendiri, Bima Sakti, ataupun galaksi di luar sana. Lalu tentang alam semesta secara keseluruhan, ini di bab kosmologi. Gitu ya. Nah, ini bab-bab utama yang insya Allah kita bisa pelajari bareng-bareng gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika anak olim gitu ya, belum tahu mata olimpiade isinya apa gitu ya, mereka kadang-kadang pengennya milihnya olimpiadenya ya yang mereka sudah kebayang gitu, kayak fisika, kimia, biologi gitu, ataupun komputer gitu. Kadang-kadang kalau astronomi alasannya itu nanti saya apa namanya, belajar di luar yang dipelajari dong di SMA kan, manfaatnya nggak ada mungkin ya buat apa namanya, nilai saya di SMA, padahal enggak ya, malah sebetulnya dari dari mata kuliah ya, dari olimpiade yang dilombakan, dari KSN yang dilombakan, itu astronomi dan kebumian itu yang luas banget gitu ya, yang sebetulnya bisa sekalian kalian belajar materi SMA gitu. Apalagi astronomi ini banyak sekali fisika, dan fisikanya itu menyeluruh, hampir semuanya dipakai gitu ya. Beda dengan mata olimpiade fisika gitu ya, KSN fisika itu lebih banyak ke mekanika gitu ya, mekanika saja, ataupun ditambah listrik magnet gitu. Kalau di astronomi enggak semuanya ya. Dari mekanika ya gitu ya, fisika modern gitu, yang aneh-aneh juga dipelajari gitu. Jadi kalaupun kalian
apa namanya, nanti tidak ikut lomba ataupun misalnya ya pengen ikut-ikut aja gitu ya, pengen belajar aja, itu sebetulnya sangat bermanfaat malah untuk mendalami mata pelajaran SMA kalian. Jadi saya harapkan kalaupun kalian merasa wah saya nggak akan bisa menang nih di sini gitu ya, nggak apa-apa, ilmunya kalian semoga dapat juga gitu ya. Malah yang kayak gitu malah biasanya malah jadi kalau niatnya ingin mendapatkan ilmunya malah biasanya bisa jadi menang. Oke. Biasanya menurut saya sih, saya dulu kenapa milih astronomi karena belajar benda-benda unik gitu ya. Jadi saya senang karena itu. Saya harapkan kalau kalian tertarik gitu ya, ya alasannya karena memang senang ya, bukan karena kayaknya paling nyantai gitu ya, enggak nyantai, itu banyak banget. Kalau kalian merasa lemah di fisika atau matematika ya mungkin akan berat juga di sini. Tapi nanti kita pelajari pelan-pelan. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Oke. Nah, bukunya yang utama ada 3 ini yang saya pakai gitu, ada Fundamental Astronomy, ada Astronomy Principle and Practice, lalu apa namanya? Ada buku Sakti gitu ya, yang bahasa Indonesia ya. Nah, mungkin ini sampul barunya, sampul lamanya nggak kayak gini ya buku Sakti. Ini edisi 2 gitu ya. Udah keluar edisi 2. Sampulnya sekarang ini sampul yang ketiga gitu ya. Sampul pertama gambar apa? Nebula gitu. Sampul kedua, lalu ini sampul ketiganya, edisi 2-nya seperti ini. Kalian bisa cari di Tokopedia lagi ya, internet ada, ataupun di Gramedia gitu juga sudah. Ini yang nulis mantan Olimpian, termasuk saya ada juga nulis di situ. Oke, suara saya masih terdengar? Jangan malu-malu untuk buka mic-nya ya. Nanti yang menjawab cuma 1 orang, terus biar saya kenal juga. Kalau jangan malu-malu aja. Kalau enggak saya paksa saya tanya aja 1 orang. Oke, di astronomi sama seperti yang lain, tahapan lombanya ada tingkat sekolah, tingkat kota, provinsi, nasional, pelatihan nasional gitu ya. Lalu yang lolos sampai akhir ke tingkat internasional. Nah, bagi beberapa sekolah, mungkin sama seperti sekolah kita kalian ini ya, itu yang paling berat malah di tingkat sekolah bisa jadi ya. Tingkat sekolahnya jauh lebih berat dibanding tingkat kota misalnya. Jadi ya harus disiapkan dari sekarang gitu ya. Untuk beberapa sekolah yang lain itu tingkat kotanya yang paling berat. Mungkin SMA di sekitar kalian. Lalu ada juga yang tingkat provinsinya. Ini kalau tingkat provinsi ini umum ya. Hampir semuanya ini paling berat di sini tingkat provinsi. Karena sebetulnya tingkat provinsi tapi di passing grade ke nasional gitu ya. Jadi di ranking nasional, terus diambil tiap provinsi harus ada 1 dan seterusnya. Jadi tingkat provinsi ini umumnya memang berat juga gitu ya. Tapi untuk sekolah-sekolah elit gitu ya, yang anak-anaknya memang pintar, biasanya sedikit lebih mudah gitu. Kadang-kadang yang sekolah malah lebih susah untuk sekolah-sekolah tertentu. Tapi yang provinsi umumnya memang susah ya. Persaingannya ketat sekali karena dilombakan dengan SMA-SMA lain yang jago-jago, yang rajin-rajin, anaknya pintar-pintar. Tingkat nasional ini unik karena ada babak pengolahan data dan pengamatan gitu ya, jadi pakai teleskop gitu. Kalau misalnya offline ya. Kalau online kemarin si kakak kelas kalian ya disuruh bikin sesuatu gitu ya, lalu nunjukin gitu. Online gitu. Pelatnas ini yang dapat medali, emas, perak, perunggu misalnya 30 orang ya, emasnya 5, peraknya 10, perunggunya 15 gitu ya misalnya. Lalu diambil di tahap 1 gitu ya. Untuk dilatih bareng-bareng dan dites setiap minggu, nanti yang lolos masuk ke tahap 2 dan tahap 3, biasanya 3 tahap. Setelah tahap 3 ataupun tahap 2 misalnya gitu ya, itu diambil 5 orang untuk dilombakan ke tingkat internasional. Untuk kasus-kasus tertentu bisa diambil 10 orang gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini contoh foto saya tadi nyari di internet. Ini saya dulu ikut IOAA yang kedua di Bandung ya. Jadi karena di Bandung dulu kita bisa ngirim 10 orang gitu ya. Saya nggak tahu kalian bisa nyari saya yang mana nggak? Ada yang tahu saya yang mana?
Coba siapa ini? Eva Lisbe. Siapa? Saya Yang pojok kanan atas bukan, Kak? kanan atas? Bukan ya? Bukan. Ryan Apa yang loh. bawah? Itu Coba saya kayak lihat. yang di kedua dari kiri atas. Oke, ya benar. Yang kiri atas ya, kiri atas. Saya nggak tahu kalian mirror nggak ini videonya. Mana? Nah, ini saya ini. Ini saya dulu masih kurus ya. Masih kurang makan ini. Ini saya, ini teman-teman saya dulu yang dapat medal ada 9 orang gitu ya. Satu dapat honorable mention. Dulu kebetulan kan di Indonesia mungkin ya, langitnya kenal, saya dapat emas gitu ya. Jadi ini saya dapat emas, ini Amar dapat emas, Lawrence, satu lagi ini Adi, ini 4 dapat emas gitu ya. Di Indonesia dapat emas 4. Lalu yang lain ada perak gitu ya, lalu ada yang perunggu. Gitu Ini ya. lagi ke pelatnas, Kak. Kenapa? Ini lagi di tingkat apa? Ini internasional. Oh, ya. Ini internasional. Jadi dulu internasionalnya di Bandung. Pas yang kedua itu. Sekarang sudah IOA ke berapa sekarang? 10, 11, berapa? Kalau yang pertama itu 2007. 2007 berarti 3 tambah 10 tambah 1. 14 berarti ya. Mungkin tahun ini yang ke-14. Ini saya dulu IOA kedua gitu ya. Sebelum ada IOA itu ada yang namanya IAO gitu ya, International Astronomy Olympiad itu yang pelopori itu negara-negara Rusia, dekat Rusia lah. Kalau IOA ini termasuk Asia Tenggara gitu ya, lalu negara-negara di Timur Tengah gitu ya, yang pelopori dulu 2007 itu baru pertama. Ya, kalau IAO itu sudah dari tahun 80-an. Kalau International Physics Olympiad itu malah lebih zaman dulu lagi, zamannya Einstein. Udah ada kalau yang Physics Olympiad. Jadi Olimpiade memang dari dulu sudah ada, cuman ya sekarang makin populer lah, tiap bidang ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Nah, semoga kalian jadi tertarik ya untuk belajar astronomi. Memang berat atau kadang menyenangkan, kadang juga tidak menyenangkan, tapi ya semoga tetap tertarik gitu ya. Karena bermanfaat ya untuk mata pelajaran di SMA secara umum. Nah, untuk tipsnya nanti kalian bisa baca ini di blog saya ada gitu ya. Saya juga punya channel YouTube walaupun jarang upload video. Biasanya naik follower apa sih? Subscriber ya. Kalau tanggal-tanggal mau lomba gitu bisa naik. Lalu ada kumpulan soal, saya bikin blog di sini ini sebetulnya untuk ngumpulin soal-soal tahun sebelumnya, lalu saya juga buat solusi biasanya, terutama untuk tingkat kota dan provinsi. Gitu ya. Kalian bisa baca di sini. Tipsnya seperti apa. Saya nggak akan jelasin di sini. Oke. Sekarang 7.49. Wah, tinggal mungkin 45 menit lagi ya. Tadi setengah jam kita bermasalah internetnya. Apa ditambahin aja? Oh ya, sekarang mengenai aturan ya. Kalau aturan di KSN ya ngikut SMA terutamanya. Kalau SMA bilang gimana ya kalian ikutin gitu ya. Kalau dari saya sendiri sebetulnya harapannya ya kalian hadir tepat waktu, lalu kalau bisa nyalain kamera. Saya juga usahakan nyalain kamera. Belum mandi nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau kalian merasa santai kelihatan belum mandi ya silakan aja, nggak usah mandi dulu, nggak apa-apa kalau saya. Atau kalau malu ya sudah close kamera dulu aja. Lalu makan silakan, kalau misalnya pagi-pagi kalian belum sarapan aja gitu. Boleh nyalain kamera juga sambil sarapan nggak apa-apa, atau dimatiin dulu sambil makan gitu ya. Bilang aja di chat gitu, Pak mau makan dulu gitu. Mau nyalain kamera juga boleh, saya juga nggak akan ya paling nanya itu makanan apa.
Ya kalau mau izin ke kamar mandi atau apa silakan aja langsung. Izinnya lewat chat. Lalu, nah jamnya gimana? Kalau mungkin saya nanya ke yang sudah berencana fix ya di astronomi, untuk jamnya mau jam 7 seperti ini atau terlalu pagi? Mungkin misal setengah 8 gitu misalnya. Atau jam 8. Maksimal jam 8 deh kalau saya. Jadi pilihannya itu, jam 7, setengah 8 apa jam 8? Ada yang mau kekeh? Ada yang mau bilang, Pak jam setengah 8 aja atau jam 8 atau jam 7 aja. Kalau saya jam 7 ya karena biar cepat selesai juga gitu. Kalau jam 7 mulai kan setengah 9 udah bebas gitu. Gimana? Yang sudah fix astronomi siapa? Ada yang mau jawab? Nisrina gimana kalau Nisrina? Jam 7 kepagian nggak? Itu sebenarnya bebas sih Kak, cuman kadang kalau jam 7 tuh baru bangun jadi mending jadi 20 aja. Oke. Jadi mau gimana? Setengah 8 gimana? Setengah 8. Nah, mungkin yang lainnya ada. Yang lainnya? Siapa nih yang lainnya? Siapa yang lainnya ya? Siva? Jam setengah 8 gimana? Jam 8 aja gimana Kak, nanggung nggak? Aduh. Biar kan kalau pagi-pagi belum bangun. Oke. Ya, jam 8 boleh sih. Maksimal jam 8 lah. Jam 8 tapi ya kalian datangnya tepat waktu ya. Jam 8, 9, berarti setengah 10 baru selesai. Oke. Kita sepakati ya jam 8 ya. Nanti saya bilang Pak Ami. Minggu ini biar ada pukulan awal gitu ya, jam 7. Saya buat jam 7. Sebetulnya saya pengennya ya jam setengah 8 gitu lah. Tapi kalau mau jam 8 ya oke. Oke. Bentar, saya screenshot dulu ya. Karena butuh bukti screenshot. Mungkin kalian juga ada, kan ada absen siswa juga ya. Saya nggak tahu, kalian diminta screenshot juga nggak? Nah, saya screenshot dulu. Yang berarti kan 2021 07 17. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke, ada pertanyaan dulu nggak? Mengenai aturan tadi atau apa? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Bentar. Masih materinya masih dasar ya. Jadi belajar apa itu astronomi. Bentar. Mana saya screen? Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, jadi sekarang kita membahas materi pertama. Jadi itu perkenalan tentang astronomi sendiri. Sebetulnya sudah dikenalin tadi gitu ya. Inti dari materinya apa saja gitu ya. Tapi kita belajar definisinya dulu ya di sini. Jadi ada astronomi, ada astrofisika gitu ya. Apa perbedaannya gitu ya. Sebetulnya sama saja. Astronomi sama astrofisika ya belajar itu gitu. Sains yang mempelajari benda langit dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Bedanya mungkin lebih ke kalau sekarang gitu ya. Kalau astronomi itu lebih ke yang klasik gitu ya. Jadi lebih ke astronomi posisi gitu ya. Lalu gravitasi gitu ya. Jadi lebih ke yang dibahas itu ilmu astronomi klasik. Jadi lebih membahas tentang posisi, gerak gitu kan.
Nah, kalau astrofisika umumnya sudah memanfaatkan fisika modern gitu ya, fisika kuantum gitu. Lalu gravitasinya Einstein gitu ya. Itu dimanfaatkan untuk mempelajari fenomena yang terjadi gitu. Ada bintang, ada galaksi gitu ya. Ketika kita sudah memasukkan unsur fisika modern gitu kan, itu biasanya kemudian disebut dengan astrofisika. Gitu. Sebetulnya sama saja, cuman sekarang kira-kira kayak gitu penamaannya kalau misalnya membahas astronomi apa gitu, atau astrofisika apa gitu, itu dilihatnya dari situ. Ada lagi astrologi. Kalau astrologi itu bukan sains ya, ya ini ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara nasib seseorang gitu ya dengan posisi benda langit gitu. Jadi ada zodiak gitu, itu disebut dengan astrologi ya. Bedakan dengan astronomi. Jadi kita nanti belajar bukan belajar meramal gitu ya. Meramal sih ya, tapi meramal pergerakan bintang atau meramal nasib bintang. Bukan meramal nasib manusia gitu ya, dikaitin dengan bintang. Lalu kosmologi, kosmos itu alam semesta gitu ya, membahas tentang alam semesta secara keseluruhan. Jadi kira-kira perbedaannya gitu. Kosmologi biasanya masuk cabang dari astrofisika. Nah, ini kosmologi biasanya dekat dengan fisika partikel gitu ya. Jadi nanti belajar juga fisika partikel dan ya kenalan aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bentar, saya ngecas. Jadi kira-kira definisinya begitu ya. Jangan pusing dengan itu. Yang penting kalian tahu bedanya astrologi dengan astronomi. Ya. Kalau di saya sekarang di prodi atmosferik ini ya, and planetary science, jadi lebih khusus ke planet, matahari gitu ya, eksoplanet, porsi galaksi dan kosmologinya jadi nggak ada gitu ya, berkurang. Nah, astrofisika atau astronomi itu masuk ke dalam cabang ilmu yang disebut dengan observational science. Gitu ya. Beda dengan fisika atau kimia. Kalau fisika atau kimia misalnya itu masuknya experimental science, biologi juga ya. Jadi ketika ada kasus tertentu itu kita bisa eksperimentalkan kalau mereka ya fisika. Misalnya saya pengen tahu hubungan antara temperatur dan tekanan gitu ya. Ya sudah saya pompa misalnya atau saya bakar gitu ya. Jadi bisa dieksperimentalkan di lab gitu ya. Beda dengan astronomi. Secara garis besar, astronomi itu cuma ngamat aja. Jadi kita mengamati fenomenanya di langit, kita tidak bisa mengubahnya biasanya. Gitu ya. Makanya disebut dengan observational science. Misal bintangnya mau saya ubah tekanannya gitu, saya kempesin gitu kan, nggak bisa kan. Bintangnya saya naikin suhunya nggak bisa. Ya saya cuma bisa ngamat gitu ya, ngamat. Kalau mau bintang yang suhunya tinggi ya ngamat bintang yang lain gitu kan. Hubungannya seperti apa terhadap massa, terhadap tekanan gitu-gitu. Jadi kita hanya bisa mengamati, tidak bisa melakukan perubahan terhadap objek yang kita amati, itu objek sainsnya. Gitu ya. Makanya sering disebut observational science gitu ya. Yang utama ya astronomi itu. Lainnya ya mungkin ilmu-ilmu yang kayak geodesi gitu ya, yang pelajari bumi. Gitu. Masa kamu bikin gempa gitu kan? Walaupun gempa dipelajari di lab juga bisa kita goyang-goyang, tapi objeknya sendiri kita tidak bisa apa-apain gitu ya, paling dipom gitu. Jadi kalau kayak gitu geofisika gitu antara observasional dan eksperimental lah ya di tengah-tengah situ. Kalau fisika eksperimental banget, walaupun kalau fisikanya astronomi gitu ya, membahas benda langit juga jadi observational science. Jadi astronomi atau astrofisika itu cabang dari fisika gitu ya. Fisika itu mbahnya sains ya. Fisika yang mempelajari benda langit itu disebut dengan astrofisika atau astronomi. Fisika yang mempelajari makhluk hidup itu disebut dengan biologi. Gitu. Fisika yang mempelajari atom dan gabungan atom, molekul gitu-gitu ya, itu namanya kimia gitu. Jadi kimia itu juga cabang dari fisika sebetulnya. Fisika yang mempelajari bumi ya geofisika, geologi. Nah, ada juga computational science, ini mempelajarinya itu dengan cara dikomputasiin. Ini yang sekarang baru ada setelah komputer makin canggih gitu ya. Ada juga theoretical science. Theoretical science ini ketika sainsnya hanya belajar teori saja, di alam belum bisa diamati atau masih perlu dibuktikan gitu. Jadi ada 4
cabang ilmu berdasarkan bagaimana kita mendapatkan informasi gitu ya. Bagaimana kita mempelajari benda yang dipelajari gitu. Kira-kira gitu. Oke, lanjut ya. Ketika kita melakukan pengamatan gitu ya, ada kurir informasinya gitu ya, ada pembawa informasinya. Di astronomi yang membawa informasi itu kebanyakan sebagian besar 99,9% mungkin itu berasal dari cahaya gitu ya, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh objek langit. Di sebagian besar ini GEM ya, gelombang elektromagnetik atau cahaya gitu. Dari radio sampai gamma ray gitu ya. Yang lain bisa dari partikel langsung yang bermassa gitu ya. Elektron dari matahari, proton dari mana gitu ya. Partikel-partikel yang energinya tinggi yang kemudian masuk ke bumi itu juga bisa diamati. Jadi gitu ya, secara tidak langsung ini kita pengamatannya. Lalu sekarang juga ada gelombang gravitasi gitu ya. Jadi gravitasi ditinjau menurut relativitas Einstein itu sebagai kelengkungan ruang waktu. Kalau ada dua benda masif saling berputar, bisa mengeluarkan gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi ini juga bisa jadi kurir informasi yang kita bisa pakai gitu ya untuk belajar di sana itu terjadi apa. Lalu ada juga in situ. Kalau in situ ini yang bukan observational science ya, berarti. Ini in situ ini datang langsung soalnya. Contohnya kita ngirim robot ke Mars, ke Venus dan lain sebagainya. Itu in situ berarti. Tapi ini kecil sekali gitu ya, sebagai masukan untuk ilmu astronomi itu kecil. Karena memang susah ya. Jadi sebagian besar itu dari cahaya aja. Ini contoh gambar-gambar nih ya, robot di Mars. Ini Curiosity atau Perseverance. Lalu ini yang kanan bawah ini LIGO atau apa ya? Ini yang mendeteksi gelombang gravitasi. Jadi ada prinsipnya pakai interferometer. Jadi ini ke kanan ada apa ya? Kayak paralon gitu besar, tapi ke sana sama ke sana kita nembakin laser ke sana sama ke sana, dipantulin, diinterferensiin. Kalau ada gelombang gravitasi datang ke bumi itu kan nanti mengembis gitu ya ruang waktu, termasuk buminya juga. Ordonya kecil sekali, lebih kecil daripada inti atom gitu ya, tapi kita bisa deteksi itu. Lalu di sini di kiri ini bawah ini kalau nggak salah ini deteksi partikel neutrino. Ini di dalam tanah ya, beberapa kilometer di dalam tanah di Jepang nggak salah. Jadi ini isinya bola-bola air gitu ya. Untuk deteksi partikel namanya neutrino. Jadi neutrino itu netral, kecil sekali. Jadi bumi aja ditembus, kita ditembus partikel. Gitu. Deteksi neutrino untuk menyaring partikel-partikel tinggal kita bikin goa di bawah tanah aja. Lalu ini ada air ya, air tanda kutip. Digunakan untuk ngecek kenaikan suhu ketika neutrinonya bereaksi dengan partikel air di situ. Jadi kayak apa sih? Kalau di kimia apa sih? Termostat? Bukan. Yang kita kocok gitu ya, muter terus jadi panas. Gitu. Ya tambah energi kinetik gitu. Oke. Nanti kita bisa pelajari lagi ya, ketika belajar partikel. Begitu. Nah, untuk itu maka kita perlu pelajari ini semuanya. Nah, yang paling utama adalah nanti gelombang elektromagnetik banyaknya belajar di bab radiasi tadi ya, radiasi dalam astronomi. Nah, ini saya selingi dengan memperkenalkan gelombang elektromagnetik. Teman-teman sudah kenal gelombang elektromagnetik belum ya? Mungkin yang kelas 10 dulu di SMP sudah diajarin belum ya? Atau di SD? Sudah sepertinya. Udah sih Kak. Di SMP. Udah ya. Jadi cahaya yang kita bisa lihat gitu ya, itu masuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Kenapa disebut elektromagnetik? Sebetulnya karena gelombangnya terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah seperti kanan bawah ini. Ini ada medan magnet B, gitu ya, ada medan listrik, gitu ya, berubah-ubah. Nah ini ketika cahaya dilihat sebagai gelombang itu seperti ini. Kira-kira. Ini tentu satu orientasi saja. Kalau terpolarisasi ke satu arah jadi kayak gini. Jadi sebetulnya di berbagai arah gitu ya. Ada yang ke kanan, ada yang kalau kita lihat mungkin E-nya saja. E-nya ini kan ke kanan bawah gitu. Ada juga yang E-nya ke agak mencong dikit, ada mencong dikit. Jadi kemana-mana. Kita bisa deteksi itu, gitu ya. Nah, ketika belajar gelombang elektromagnetik, dulu orang ngira, dulu ada perdebatan ya.
Kita belajar cahaya. Cahaya itu sebetulnya gelombang atau partikel gitu ya. Dulu dua kelompok saintis fisikawan tuh debat gitu ya. Ada Newton dan teman-teman. Ada dua kelompoknya gitu. Ada dua generasi yang saling berdebat terus-terusan. Jadi akhirnya disepakati bahwa bukan disepakati. Ya kita terpaksa menyepakati bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa ditinjau sebagai gelombang, tapi juga bisa ditinjau sebagai partikel. Nanti kalian pelajari ini di pelajaran fisika. Kalau kalian mau buka di buku fisika itu ada istilahnya dualisme partikel gelombang di fisika modern. Saya nggak tahu mungkin sekarang kelas 3 atau kelas 2. Dulu zaman saya kelas 2. Jadi di situ dibahas cahaya bisa menampilkan gitu ya ciri dari gelombang, misalnya bisa direfraksiin gitu ya, dispersikan gitu, dan lain-lain. Tapi juga menampilkan sisi dia sebagai partikel, bisa di apa istilahnya ya, kayak dipantulkan gitu ya. Kalau partikel kan bisa dipantulkan, gelombang juga bisa sih. Jadi kayak mengalami misalnya efek fotolistrik gitu-gitu. Itu berarti dia menampilkan sosok dia sebagai partikel. Nah, ketika belajar gelombang, mungkin kalian sudah dapat ya, bahwa kecepatan gelombang itu sama dengan panjang gelombang kali F. Atau mungkin sebelumnya dulu. Gelombang elektromagnetik ini kan bisa dibagi berdasarkan panjang gelombang. Panjang gelombang sudah tahu belum ya? Yang kelas 10 kok saya lupa lagi. Belum? Sudah belum ya? Lambda ya. Ya, lambda. Sudah pernah belajar belum ya? Sudah. Sudah, Kak. Sudah ya? Bentar. Gambarnya kincir angin sama saya. Sorry, anak saya ikutan. Bentar. Coba pakai dulu ya, Mas. Oke, kalau gelombang ya. Gelombang itu apa sih? Ini kelihatan nggak layar saya? Terlihat, Kak. Ada gelombang, ada getaran. Pernah belajar getaran? Getaran itu kan gerak bolak-balik gitu ya. Gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya gitu ya. Kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat gitu ya. Getaran yang merambat, intinya gitu kan. Gelombang berdasarkan cara merambatnya, arah rambatnya itu dibanding arah getarannya gitu ya, arah rambat merambatnya kemana sama arah getarnya kemana, ini seperti apa, itu bisa dibagi dua. Jadi gelombang longitudinal ya, pernah dengar ya, sama yang satu lagi apa? Transversal. Oke. Yang longitudinal yang gimana tuh? Yang kayak PR, Kak. Ada renggangan, ada rapatan. Nah, gitu ya. Jadi kalau longitudinal arah rambatnya sama dengan arah getarnya gitu ya. Tadi gelombang kan getaran yang merambat. Nah, jadi dia getarannya itu merapat merenggang gitu ya misalnya. Jadi ini renggang terus jadi rapat, jadi renggang lagi, jadi rapat lagi gitu. Jadi renggang lagi. Jadi gini-gini gitu ya. Gitu kan. Merenggang merapat. Jadi arah getarannya ke kanan ke kirinya, tapi arah rambat dari getaran ini juga ke kanan kiri gitu ya, ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ini arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Jadi merapat merenggangnya itu jalan gitu ya. Kerapatan tadi seperti kerapatannya itu berjalan gitu ya. Di rapat renggangnya jalan, pindah-pindah gitu. Contohnya adalah suara. Kalau saya ngomong gitu ya, bisa suaranya terdengar karena pita suara saya menekan udara gitu ya, sehingga udaranya ada yang kemudian jadi rapat ya, partikel-partikelnya ngumpul jadi lebih rapat, kemudian nabrak sebelahnya nabrak lagi sebelahnya nabrak lagi sebelahnya, sehingga kerapatan udaranya itu berjalan gitu ya. Kerapatannya tadi bergerak gitu. Tidak kemudian udara dari mulut saya masuk ke telinga, bukan udaranya yang jalan ya, tidak harus ya. Tetapi kerapatannya yang jalan gitu. Kebayang maksudnya? Kalau saya ngomong gitu ya, anak saya Aga bisa dengerin dari telinganya gitu ya. Bukan karena udaranya jalan ke sana gitu ya, cuman kerapatannya saja yang jalan ke sana. Jadi gelombangnya.
gelombang kerapatan yang sampai ke telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga. Lalu ada juga gelombang, gitu ya. Kalau arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, gitu ya. Ini disebut dengan gelombang transversal. Jadi arah getarannya misalnya ke atas bawah atau ke kanan kiri, arah rambatnya ke sana, gitu ya. Yang tegak lurus yang jelas ya. Arah rambatnya ke sana, ini arah getarnya misalnya atas bawah. Sehingga tegak lurus arahnya. Ini yang disebut dengan gelombang transversal. Tali saya giniin gitu ya, nanti talinya membentuk kayak ada gunung, ada lembah, terus jalan ke sana, gitu kan. Nah, itu disebut dengan gelombang transversal. Kalau longitudinal, ini selalu membutuhkan materi untuk jalan ya. Gitu. Butuh materi perambatnya. Tadi rapat dan renggang, berarti kan ada yang dirapatkan, ada yang direnggangkan. Berarti dia butuh materi untuk bisa berjalan. Sedangkan transversal tidak harus. Bisa ada materinya, bisa tidak. Gitu ya. Tidak harus lewat materi gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya cahaya itu. Gitu. Cahaya itu gelombang transversal yang tidak membutuhkan medium gitu ya. Medium perantara. Materi atau medium. Ini tulisan saya terlalu kecil nggak ya? Masih bisa dibaca? Mungkin terlalu jelek kali. Terlalu kecil. Aduh, susah juga nulis di layar. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau saya punya gelombang gitu kan, gelombangnya jalan ya, jalan ke sana misalnya. Maka kita bisa definisikan namanya satu getaran gitu ya, satu periode gitu kan. Saya dari sini naik, turun, balik lagi. Nah, ini yang disebut dengan satu panjang gelombang. Berapa panjang dia bergetar sekali gitu ya, satu periode. Ini disebut dengan lambda gitu kan. Kalau di longitudinal ya berarti dari rapat ke rapat lagi gitu kan misalnya. Atau dari renggang ke renggang lagi. Atau kalau dari sini di sini misalnya dari puncak ke puncak lagi gitu kan. Ini juga lambda. Atau dari lembah ke lembah lagi. Jadi dari satu fase kembali ke fase yang sama. Di sini dia sedang berjalan naik, di sini juga dia sedang berjalan di titik kesetimbangan berjalan naik gitu kan. Jadi ini dari satu fase kembali ke fase yang sama. Disebut dengan satu lambda, satu panjang gelombang. Ada juga frekuensi. Frekuensi itu beda sama dengan satu dibagi periode ya. Jadi berapa lama untuk dia bergetar sekali gitu ya. Dia dari sini sampai sini gitu ya. Perubahan itu terjadi berapa lama itu kan periode. Kalau frekuensi itu dalam satu detik itu berapa getaran yang terjadi gitu ya. Kalau ini kan periode itu kan apa namanya? Waktu yang dibutuhkan untuk bergetar sekali. Jadi waktunya berapa dibagi dia bergetar berapa kali gitu kan ya. Sehingga saya dapat waktu yang dibutuhkan untuk bergetar sekali. Sedangkan frekuensi kebalikannya P itu berapa getaran dalam waktu 1 detik gitu kan. Karena N itu jumlah, T itu sekon, jadi frekuensi itu satuannya seperdetik gitu kan. Kalau periode kan satuannya detik misalnya, satuan waktu. S ini detik ya, sekon. Nah, satuan seperdetik ini juga disebut dengan apa istilah lainnya? Ada yang tahu? Satuan frekuensi apa? Hertz. Hertz ya. Jadi hertz itu sama dengan seperdetik ya. Hertz. Tulisannya gimana hertz? Oh, saya lupa. Hz biasanya singkatannya. Oh, misalnya gelombangnya 30 hertz berarti dalam waktu 1 detik ada 30 getaran ya. Bergetar gerak bolak-balik ngek 30 kali dalam waktu 1 detik. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada gelombang berjalan ke sana, gitu kan, 1 kali getaran dia panjangnya adalah lambda, gitu kan. Lalu dalam waktu 1 detik dia bergetar berapa kali, gitu kan ya. Maka jarak yang ditempuh berapa? Jadi jarak misalnya, jarak yang ditempuh berarti kan sama dengan 1 panjang gelombang dikali jumlah gelombang kan ya.
Kita tinjau suatu waktu gitu ya, delta T gitu kan. Jarak yang ditempuh dalam waktu delta T itu kan berarti lambda kali N di dalam delta T itu berapa. Gitu. Sehingga kalau kita bagi D dibagi T, ini kan tinggal lambda dikali N dibagi T gitu ya. Jadi panjang gelombangnya, satu gelombang itu berapa panjangnya, lalu dalam suatu waktu dia menempuh berapa kali getaran gitu kan. Ini kan berarti lambda dikalikan F ya. Ini sama dengan D dibagi T, jarak dibagi waktu yang kita tinjau. Jarak dibagi waktu itu apa? Ada yang tahu? Kecepatan gitu ya. Jadi kecepatan gelombang berjalan itu sama dengan lambda dikalikan F gitu ya. Ini kan rumusnya kayak gitu ya, rumus gelombang. Jadi kecepatan gelombang berjalan, jarak dibagi waktu itu akan jadi sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Satu gelombang panjangnya berapa, frekuensinya, banyaknya getaran dalam 1 detik itu berapa. Sehingga saya ketemu panjang total dalam waktu 1 detik. Ya, atau disebut dengan kecepatan. Gitu ya. Satuannya apa ya? Meter per detik. Panjang itu meter, frekuensi itu seper detik kan. Jadi meter per detik. Gitu. Ini adalah rumus kecepatan gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang kecepatannya C gitu ya. Lalu C. Kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 ya. Ini harus hafal. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini kecepatan cahaya di ruang hampa. Lalu segitu gitu ya. Sehingga akan ada hubungan antara lambda kali F ya. Kalau kecepatan suara enggak ya, kecepatan suara bisa sekitar 330 kalau di udara normal ya. Meter per detik misalnya. Atau 340 tergantung suhu tekanan. Nanti kecepatan suaranya juga penting ya, nanti dipakai ketika kita belajar materi medium perambatan. Ini dulu orang juga lama ya dapat nilai segini. Gimana cara mengukur kecepatan cahaya sebesar ini? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalian bisa cari tahu ya, cahaya itu kenapa bisa dapat nilai segitu. Orang dulu ngukurnya gimana? Oke. Udah? Nah. Dulu, kalau sejarahnya dulu ada yang ngukur dengan cara nembakin meriam di gunung, ada di gunung lain ngeliat gitu ya. Suaranya berapa lama nyampe, cahaya kelipan cahayanya berapa. Lalu ada yang pakai cermin ya, jauh banget gitu. Atau cahaya dipantul-pantulin, atau pakai cermin yang muter gitu ya. Jadi kita bisa ukur kecepatan cahaya dengan cara berbagai macam cara. Dulu yang pertama kali mendapatkan nilai yang akurat juga sebetulnya orang astronomi ya. Mengukur perbedaan waktu satelit Jupiternya itu kapan terlihat dan harusnya kapan gitu. Jadi kan cahayanya kan butuh waktu untuk dari satelit Jupiter nyampe ke kita gitu. Coba kalian cari gimana sih orang dulu mengukur kecepatan cahaya gitu. Biasanya kadang keluar juga di soal astronomi. Oke. Mungkin lain kali bisa kita bahas ya. Sekarang kalau cahaya tadi lewat medium gitu ya, ada cahaya, gelombang cahaya lewat ke suatu medium, bukan ruang hampa ya. Sebenarnya ruang hampa sekali juga nggak ada. Maka kecepatan cahaya itu bisa berubah ya. Jadi C itu tidak tetap sini di ruang hampa. Kalau misalnya di suatu medium itu kecepatan cahaya jadi berkurang gitu ya. Misalnya di air gitu kan, atau di gelas, di kaca gitu kan, atau di atmosfer kita, kecepatan cahaya kurang dari ini ya. Kurang dari kecepatan cahaya di ruang hampa. Nah, menyatakan seberapa perbandingan antara kecepatan cahaya di suatu medium atau materi dibanding di ruang hampa itu disebut dengan indeks bias. Pernah dengar indeks bias ya? Halo? Pernah dengar indeks bias nggak? Indeks bias kaca, misalnya indeks bias air gitu, pernah? Enggak, Kak. Enggak? Belum. Seberapa dia membiaskan cahaya gitu, misalnya. Jadi
Ada hukum Snellius gitu ya, ada cahaya, ada garis normal gitu ya, datang ini dari medium kurang rapat ke lebih rapat, maka akan dibelokkan mendekati garis normal. Gitu pernah dapat belum di SMP? Belum juga? Kalau pembiasannya udah belajar sih Kak, cuma kalau Kan yang ada itu tadi indeks bias. kan Ini ada katanya belum pernah diomongin deh, cuma dibahas pembiasan cahaya doang. oh gitu. Nggak ada rumusnya. Iya Kak, belum. Misalnya Belum. ada rumus N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 gitu. Belum Kak, belum. Nah, N di sini ini namanya indeks bias gitu ya. Menyatakan seberapa cahaya itu dibiaskan. Jadi N itu misalnya indeks bias kaca gitu ya, 4/3 gitu kan. Ini artinya apa? Artinya kecepatan cahaya di kaca gitu ya, itu sama dengan 3/4-nya di hampa gitu. Jadi N1 per N2 itu rumusnya sama dengan kecepatan cahaya di 2 dibanding kecepatan cahaya di 1. Jadi perbandingan terbalik gitu. Nah, gitu. Ini saya kenalin dulu aja. Nanti kita belajar ini di instrumentasi ya. Semoga kalian sudah dapat duluan ya. Biar saya nggak perlu ngajar fisiknya gitu. Tapi yang kelas 1 paling dapat apa fisikanya? Vektor gitu kan. Oke, ya nanti pelan-pelan lah. Kalau kalian belum pernah mendapatkan pelajaran itu gitu ya, bilang aja dan biar kalian paham beneran. Oke, kalau belum berarti nanti bisa tambahkan. Oke. Lanjut dulu ke slide aja dulu ya. Mana slide? Nanti kita akan pelajari lagi ini ketika masuk bab radiasi. Ini kita masih pengenalan doang ya. Saya juga jadi tahu kira-kira sampai mana kalian. Slide-nya udah keluar lagi? Sudah Kak. Sudah. Oke, kita kembali ke sini ya. Tadi ada rumus C sama dengan lambda kali F tadi. Ini rumus umum gelombangnya. Sebenarnya V harusnya, cuman karena cahaya kecepatannya C ya segitu. Aslinya kecepatan cahaya segini ya, ini 299.792.458 meter per detik. Ini sudah difiksin kecepatan cahaya itu sekian. Nggak ada komanya, koma 0 di sini ya. Dulunya sih ngikut satuan yang lain, tapi sekarang cahaya itu dibikin fix segitu. Nah, satuan kayak panjang itu ngikut satuan cahaya nih. Jadi panjang 1 meter itu berapa? Panjang yang ditempuh cahaya dalam waktu sepersegitu detik gitu. Dulu kalau meter itu ngikut stick gitu, ada meteran yang jadi acuannya disimpan di museum. Di lab itu ada satu tongkat gitu yang fix 1 meter dijadiin acuan seluruh dunia. Kalau kalian bikin meteran yang ukurnya dari situ. Tapi sekarang udah dari tahun berapa itu cahaya yang dijadiin acuan malah ya. Dijadiin fix segitu meter per detik. Lalu detik itu satuannya yang diambil dari getaran ya, getaran atom cesium. Berapa kali getaran itu difiksin juga. Jadi 1 detik definisinya itu. Dari fine apa ya? Ya dari tingkat energi di atom cesium. Oke. Kalau massa dari mana? Massa tahu massa dari mana? Satuan massa ini. Kalau fisika belajar kan dari besaran dan satuan. Kalau massa 1 kilogram itu acuannya di mana? Kalau dulu itu pakai bola gitu, ada bola silikon apa Pak? Ya ada bola besi gitu ya, yang dijadiin acuan. Bolanya nggak ada rongganya sama nggak sekali, bikinnya sudah hati-hati banget. Bola itu kemudian dijadiin acuan sebagai 1 kilogram. Tapi kan ya ada atom yang pergi, melayang dan lain sebagainya, elektron yang jalan-jalan. Jadi massa tadi sebetulnya nggak tetap juga. Kemudian diubah ya massanya jadi gimana? Kalau massa, coba kalian cari. Kalau satuan massa 1 kilogram itu sekarang acuannya gimana? Standarnya dari mana? Oke. Gelombang elektromagnetik gitu ya, berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya itu bisa dinamain beda-beda. Yang kita lihat pakai mata itu yang disebut dengan cahaya tampak, visible light, atau visual atau optik ya. Cahaya tampak itu kecil sekali sebetulnya di pita gelombang elektromagnetik. Dari sekitar sekian sampai sekian hertz ini ya. Nah,
di astronomi kadang-kadang juga dipakai satuan angstrom ini ya. 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Atau kalau dijadiin nanometer, tahu nanometer ya? Belum? Nanometer udah pernah dengar belum? Seukuran virus, Kak. Iya. Lebih kecil dari virus lah. Virus itu besar. Virus itu kan terdiri dari banyak atom kan. Ini ordenya orde atom, nanometer itu. Kalau 1 meter itu kan segitu tahu ya. Kalau 1 meter dibagi 1000 namanya apa? 1 meter. Milimeter. Nah, milimeter. Meter. 1 milimeter itu ada bakteri yang kurang 1. 1 milimeter itu kamu bagi 1000 lagi, ketemu yang namanya apa satuannya? Mikrometer. Mikrometer. Nah, 1 mikrometer yang 1 mili kamu bagi 1000 itu kamu bagi 1000 lagi, ketemulah yang namanya nanometer. Jadi nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. 1 meter itu kamu bagi 1 miliar, ketemulah 1 nanometer. Itu orde atom, gelombang tampak itu segitu. Jadi ordenya orde atom gitu ya. Nanometer itu orde atom. Ada lagi yang lebih kecil lagi. Namanya apa? Kalau lebih kecil dari 1/1000 nano namanya apa? Pikometer. Mili, mikro, nano, piko. Lebih kecil dari piko, 1/1000-nya pikometer apa? Piko. 1/1000 piko. Femto ya namanya. Femto second, femtometer. Jadi mili, mikro, nano, piko. Femto. Kalau ke atas, 2 femto ada lagi. Kalau ke atas meter kali 1000 namanya apa? Kilometer. Kilometer, kilogram. Kilo habis kali 1000 lagi jadi Mega. mega. Kali 1000 lagi jadi Giga. giga. Terus kali 1000 lagi jadi Tera. 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 Kali 1000 lagi jadi Eksa ya. eksa ya. Ya, eksa. Kayaknya eksa, tapi coba cari bener nggak? Ya itu kalian tangga apa satuan tuh harusnya tahu ya, kelas 10 pasti belajar itu dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di gelombang elektromagnetik tadi berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya bisa dibagi dari radio sampai gamma ray. Radio itu ukurannya meter sampai mili ya, sentimili gitu ya. Ada lagi milimeter wave gitu ya. Ada sub milimeter wave. Jadi setelah radio ini ada milimeter wave, sub milimeter wave, ada juga microwave. Lalu yang lebih panjang, lebih pendek lagi panjang gelombangnya itu disebut dengan inframerah. Nah, habis itu baru optik ya, atau visual. Habis itu yang lebih tinggi, lebih pendek lagi panjang gelombangnya, frekuensinya lebih tinggi. Ini kalau C-nya konstan kan berarti kalau lambdanya besar, frekuensinya harus kecil gitu ya. Kalau frekuensinya besar, lambdanya yang kecil gitu kan. Ini kayak gitu hubungannya ya. Karena C-nya harus konstan, lambda dikali F harus C, yaitu sebesar kecepatan cahaya. Sehingga kalau radio itu panjang gelombangnya besar, 1 meter misalnya, maka frekuensinya jadi kecil. Jadi dia kayak getarannya itu pelan-pelan. Tapi 1 kali getaran dia langsung 1 meter gitu. Kalau yang tinggi sini ultraviolet misalnya, dia panjang gelombangnya pendek banget gitu ya. Kecil dari mungkin sekitar belasan atau ratusan angstrom. Tapi dia frekuensinya tinggi gitu ya. Jadi getarannya pendek-pendek, tapi dia cepat gitu ya getarannya. Sehingga menempuh 1 meternya sama gitu. 1 meter ditempuh oleh ultraviolet sama radio ya sama, kan kecepatannya sama, kecepatan cahaya gitu. Radio jalan 1 meter sama ultraviolet jalan 1 meter ya butuh waktu sama gitu ya, karena kecepatannya sama. Cuman yang satu gelombangnya besar-besar gitu ya, getarannya pelan, yang satunya getarannya kecil, frekuensinya kecil tapi panjang gelombangnya kecil tapi dia cepat getarannya. Sehingga kecepatannya konstan. Lalu ada lebih tinggi dari UV ada X-ray, lalu ada gamma ray. Yang lebih tinggi lagi ya ada, tapi di alam kita jarang temui gitu ya. Pokoknya yang ke atas sana gamma ray semua. Nah, apalagi tadi? Nah, ketika belajar cahaya sebagai partikel gitu ya, itu ada hubungan yang perlu kalian tahu. Ini namanya hukum de Broglie. Ya. Partikel saya jalan itu saya juga bisa ditinjau sebagai gelombang. Kalau saya punya gerakan, saya punya massa misalnya 80 kilo jalan dengan kecepatan berapa gitu ya, berarti kan punya momentum. Momentum pernah belajar belum ya? Kayaknya belum juga ya. M kali V gitu ya.
maka saya juga bisa ditinjau sebagai gelombang sebetulnya. Ini hukum de Broglie namanya. Jadi gelombang bisa ditinjau partikel, partikel juga bisa ditinjau sebagai gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik, partikelnya kalau dia ditinjau sebagai partikel itu namanya, ada yang tahu partikel cahaya namanya apa? Foton ya Kak. Foton. Ya, foton ya. Jadi cahaya, gelombang elektromagnetik itu partikelnya namanya foton. Nah, foton, kalau kita tinjau dia sebagai satu partikel yang namanya foton tadi, maka energinya satu partikelnya itu sama dengan ini ya. Satu foton itu sama dengan H dikali frekuensinya. Partikel tapi juga punya frekuensi. Aneh juga ya. Ya karena tadi bisa ditinjau sebagai gelombang. Jadi H itu konstanta. H itu konstanta. Besarnya berapa sih H? Ada yang tahu H? Konstanta apa ini namanya tahu? Planck. Planck konstan ya. H itu sama dengan 6,63 lah kira-kira. 626 kali 10 pangkat minus 34 ya. Minus 34. Nah, jadi energi dari partikel, satu partikel yang frekuensinya, partikel cahaya yang frekuensinya F itu sama dengan H dikali F, di mana H-nya adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Gitu ya. Joule second, ini satuannya joule. Joule itu satuan energi ya, second. Frekuensi itu per second, sehingga joule kali second dibagi second jadi tinggal joule doang, energinya di satuannya joule ya. Wah, udah 8:30. Oke, lanjut dulu ya, karena tadi kalian nggak ada jadwal. Kalau misalnya ada jadwal sekarang udah 8:30, silakan out, nggak apa-apa. Saya mau lanjut bentar. Oke, ini kita lanjutin dulu. Ketika cahaya, gitu ya, cahaya sebagai kurir informasi bagi astronom, masuk ke bumi itu sebetulnya banyak yang diserap ya. Dari semua frekuensi tadi, dari radio ya, yang kanan ini radio, yang kiri ini gamma ray, masuk ke bumi itu yang sampai ke permukaan bumi itu hanya 2 pita gitu ya. Pertama di radio, yang kedua di optik. Sisanya itu diserap oleh partikel-partikel di atmosfer. Siapa yang menyerap? Ya macam-macamnya. Kalau di inframerah gitu kan sama microwave itu kebanyakan yang menyerap molekul H2O, uap air ya, CO2. Ini dipakai untuk ya dia bergetar atau bervibrasi atau berotasi gitu ya. Jadi molekul itu bisa bergerak ya, translasi, tapi karena dia punya pasangan ya, dia bisa bergetar, bisa berotasi gitu ya. Atau di dalam elektronnya, di dalam atomnya bisa pindah transisi energinya gitu. Nanti dapat di kimia. Nah, kalau ada energi yang datang sesuai dengan tadi dia bisa dipakai untuk bergetar, berotasi atau transisi elektron atau ionisasi, maka dia pakai energinya. Kalau sesuai dia pakai, diserap gitu ya. Nah, itu kalau ada cahaya dari luar angkasa datang ke bumi maka akan banyak mengalami penyerapan oleh atmosfer gitu. Sehingga yang sampai ke permukaan bumi yang lolos gitu ya dari saringan materi atmosfer bumi itu hanya optik dan cahaya radio gitu. Cahaya tampak atau optik pun sebagian diserap ya. Mengalami peredupan juga gitu. Yang beda-beda juga. Kalau X-ray, UV sama gamma ray ini terutama diserap oleh ozon sama oksigen. Kalau yang long ini, yang radio tapi yang panjang banget ini juga ternyata tidak masuk ke bumi. Diserap oleh apa atau dipantulkan oleh apa? Dipantulkan oleh namanya ionosfer. Pernah dengar ionosfer belum? Masih Kak. Nah ya, di atmosfer kan ada lapisan-lapisannya. Nah ada lapisan ion di sana. Ion itu kan kayak ya ion yang jalan-jalan gitu ya. Ketika ada gelombang radio datang yang panjang, gelombang yang panjang itu nanti juga ternyata dipantulkan sama ionosfer. Kalau yang dari dalam bumi gimana? Yang dari dalam bumi mau keluar juga sama berarti kan? Kalau kita memancarin sinyal ke satelit di luar angkasa ya paling pakai radio kan, atau pakai optik mungkin bisa. Yang lain juga akan dipantulin. Radio yang panjang-panjang ini juga akan dipantulin oleh ionosfer balik lagi ke bumi. Itu dipakai untuk radio zaman dulu, radio AM atau dari Inggris bisa terdengar di Indonesia karena dipantul-pantulin lewat atmosfer, ketemu antena lagi, pantulin lagi, ketemu antena lagi. Dimanfaatkan juga gitu. Kalau kita mancar inframerah gitu untuk misalnya remote TV gitu. Remote TV itu inframerah kan? Ya, itu juga akan mengalami penyerapan oleh udara, tapi kan karena jaraknya pendek jadi. Gitu.
Jadi kalau ini gelombang elektromagnetik tadi yang kita jumpai sehari-hari ya, radio itu ya kalian pakai wifi, nelpon orang gitu ya, itu semuanya dikerja di radio. Microwave ya, kalian kalau punya microwave itu kan pakai gelombang mikro ya, dia bukan menggetarkan, merotasikan molekul air gitu ya. Sehingga makanan yang ada airnya akan panas gitu. Ketika dipancari gelombang mikro yang sesuai dengan panjang gelombangnya yang dibutuhkan air untuk berotasi atau vibrasi. Kalau nggak ada airnya ya nggak bisa panas. Nah, tapi kalau kalian masukin logam ya bahaya juga itu. Ikatan logam di dalam besi itu bisa menyerap microwave juga. Nanti malah keluar percikan api dan lain-lain. Inframerah, contohnya ya tadi remote TV, kalian bertukar informasi pakai inframerah, dan lain-lain. Cahaya tampak, kalian yang bisa lihat, kalian bisa lihatnya di cahaya tampak ya. Kalau kalian bisa lihat inframerah, mungkin keren juga. Gitu. Bisa lihat yang macam-macam. Kalau UV, ya mungkin kalau kalian pernah ngecek uang asli atau palsu, mungkin di bank pernah lihat ada cahaya warna ungu. Ya itu UV ya, buat ngecek uang atau misalnya buat perawatan kulit ya, biar terlindung dari UV pakai apa. Lalu X-ray, mungkin kalian pernah ronsen atau pergi ke bandara gitu ya. Kalau gamare di mana ya? Gamare di mana ya, Kak? Gamare di kehidupan sehari di mana ya? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ya, kalian mungkin juga terpapar gambarnya juga kadang-kadang. Dari matahari itu. Cuman kecil ya, kalau besar ya baik. Oke. Nah, nanti di astronomi kita mempelajari benda langit di semua panjang gelombang tadi ya. Ketika kita pakai cahaya, dari radio sampai gamare kita pelajari untuk mempelajari fenomena yang terjadi, yang beda-beda gitu ya. Tadi bergantung pada fisik yang terjadi di partikelnya. Gitu. Misalnya ini contoh ya, matahari diamati di berbagai panjang gelombang itu bisa melihat fenomena yang beda-beda. Gitu. Misalnya di cahaya tampak, bisa melihat fotosfer, ada sunspotnya jadi hitam warnanya gitu ya. Tapi kalau kalian amati di panjang gelombang lain, sunspot tadi bisa malah tampak terang gitu ya. Diamati di tempat lain bisa kelihatan filamen-filamen seperti ini. Gitu kan. Karena kita mengamati di tingkat energi yang berbeda, sehingga atom yang partikel yang terlihat juga jadi berbeda gitu. Sampai sini bisa dipahami? Ini misalnya gelombang radio, kita ngamat galaksi, ngamat pusat galaksi ini ada jetnya dari galaksi yang aktif gitu. Ini galaksi ya, tengah ini galaksi, lalu ada jet keluar. Ini kita ngamat di Bima Sakti gitu ya, radio seperti itu. Ada submilimeter buat ngamatin dust gitu ya, debu-debu. Ini misalnya ini ring kayak apa? Kayak ring pohon ya. Ini sebetulnya daerah pembentukan planet ini. Bintangnya baru lahir, lalu ada celah-celah. Ini sebetulnya planet juga baru lahir. Inframerah gitu ya, kita ngelihat gas debu juga yang panas, yang hangat gitu ya. Misalnya Orion ya, rasi bintang Orion kalau pernah dengar. Ini dilihat di cahaya tampak sepertinya kelihatan bintang-bintang. Kalau diamati di inframerah seperti ini, gasnya yang terlihat gitu kan. Ini contoh orang di foto ya, optik kayak gini nggak kelihatan tangannya. Kalau di inframerah si plastiknya jadi kelihatan bening gitu ya. Jadi bening nggaknya materi itu beda-beda gitu ya. Mungkin saya ngelihat kaca itu bening di optik, tapi kalau di X-ray kaca itu ya nggak bening sama sekali. X-ray nabrak kaca ya diserap gitu kan. Nanti kita pelajari semuanya untuk bukan kita pelajari, kita gunakan semua panjang gelombang ini untuk mempelajari benda langit. Ada optik ya, sekian angstrom dari 3.800 angstrom sampai 7.000-an angstrom. Ini warna pelangi tahu ya, merah, kuning, magicui biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru. Lebih pendek dari ungu yang ultra ungu ya, UV, ultraviolet, ultra ungu, plus ultra. Enggak ya. Ada gelombang UV. Ya, ini juga bisa diamati untuk digunakan untuk mengamati gas panas gitu ya di daerah pembentukan bintang. Ada sinar X, sinar gamma ini untuk
melihat aktivitas yang tinggi gitu ya di objek-objek eksotis seperti pulsar, supernova. Supernova itu ledakan bintang, ada blazar tadi yang inti galaksi yang aktif, supermassive black hole yang lagi makan gitu ya. Bisa ngeluarin energi tinggi ya, X-ray, gamma-ray, dan juga radio. Ini dari proses anihilasi elektron-positron gitu ya. Positron itu antimaternya elektron, kalau ketabrak jadi energi, jadi foton gitu ya. Ada efek inverse Compton dan lain-lain. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita akan banyak belajar tentang objek langit dengan memanfaatkan gelombang-gelombang. Berbagai macam gelombang elektromagnetik gitu. Juga partikel. Nah, astrofisika kira-kira gitu. Tapi nanti sebelum kita ke astrofisikanya, mungkin kita perlu belajar dulu yang klasik-klasik dulu ya. Yang astronomi posisi, nanti belajar trigonometri dulu, belajar tata koordinat langit, lalu mekanika, gitu ya, belajar gravitasi, belajar kalau saya orbit planet seperti apa, orbit satelit seperti apa, kalau saya ngeluncurin roket seperti apa, gaya pasang surut dan lain-lain. Lalu habis itu baru yang ini ya, radiasi, nanti belajar benda hitam gitu ya. Lalu belajar apa lagi? Ya, efek benda hitam, hukum Wien, Stephen Boltzmann, lalu spektroskopi gitu ya. Mungkin nanti juga belajar atom hidrogen gitu ya, sama seperti kimia. Lalu ada efek Doppler dan lain-lain. Lalu habis itu belajar instrumentasi, lalu habis itu memanfaatkan tadi semua untuk kita terapkan ke benda-benda langit gitu. Jadi materi utamanya tadi astronomi posisi, tata koordinat gitu-gitu, lalu gravitasi dan orbit, lalu radiasi, ini semua yang kita bahas ini. Ini pendahuluan aja untuk mengenalkan astrofisika. Nah, itu semua tiga itu untuk kita pakai untuk mempelajari benda langit. Dari bintang, planet, galaksi, dan seterusnya. Oke, sampai di sini saja. Minggu depan kita akan lanjut ke materi yang paling dasar, yaitu sudut dan trigonometri. Habis itu baru astronomi posisi. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Nggak ada? Ini sudah lewat ya. Berarti minggu depan mulainya jam 8 ya, insya Allah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nggak jadi takut masuk sini. Tetap semangat ya. Kalian boleh milih olimpiade apapun, pasti semuanya ada manfaatnya. Gitu. Pasti keren-keren tuh. Kalian belajar hal-hal unik yang di mata pelajaran SMA itu nggak ada. Termasuk astronomi juga begitu ya. Ada hal-hal unik yang lebih dalam dipelajari di sini dibanding mata pelajaran biasa gitu ya. Di SMA. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.